rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Oh, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami berpegang teguh hanya padamu, hanya Kau yang dapat kuandalkan Tuhan. Kau pernah mengecewakan kami. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap
Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya semua kita yang hadir di tempat ini mau bersekutu, memuliakan, memuji nama Tuhan. Amin. Mari dari itu saudara, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang membawa hati kami. Kami datang membawa kerinduan kami Tuhan. Kami mau bersekutu, memuji, menyembah nama-Mu Tuhan di tempat ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, lawati setiap jemaat-Mu. Biarkan di tempat ini terjadi mujizat-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Engkau berkati juga Tuhan Yesus, bagi jemaat-Mu yang dalam perjalanan, Engkau tibahkan dengan penuh selamat di tempat ini dan tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami bersama-sama untuk menaikkan penyembahan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap sama-sama katakan amin. Mari tetap kita dalam sikap penyembahan. Kita membawa kerinduan hati kita. Kita mau menyembah Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kau yang berkuasa Tuhan di tempat ini. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu membebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sama-sama kita katakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan. Datang Roh Kudus, yes benar Tuhan. Kami merindukan jawab. Kami merindukan lawatan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Yes, amin. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi
jemaat-Mu Tuhan. Mau selalu bersekutu di dalam-Mu Bapa. Yes, yes, amin. Jamah kami Tuhan, lawati kami. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan satu yang ku rindu denganmu, bawaku lebih lagi. Dan kami menikmati Tuhan kasih-Mu, nikmati hadirat-Mu. Yes, amin, amin. Urapanku mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu,
satu-satunya Tuhan yang selalu menguatkan kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang selalu memberikan kami kedamaian. Engkau selalu memberikan kami sukacita-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami Bapa. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan tinggal di dalam kami. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Engkau telah memilih kami. Kami tahu Tuhan, kami tak mampu di luar daripada-Mu. Maka dari itu Tuhan Yesus, kami minta terus Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ada sebab Engkau Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu. Karena Engkau Tuhan yang telah selalu membela kami. Ketika kami lemah Engkau menguatkan kami. Ketika kami jatuh Engkau mengangkat kami. Ketika kami sakit Engkau telah menyembuhkan kami. Ketika kami tahu Tuhan Yesus, kami dalam kesepian Tuhan yang merangkul kami. Tuhan yang menarik kami dengan tali kasih-Nya. Tuhan tahu setiap keadaan kita saudara. Dari itu mari minta bangkitkan Roh-Mu terus untuk menyatakan kerinduan hati-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semuanya
baik. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tercurah Tuhan dan tinggal di dalam kami. Dari itu Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Bapa. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Kami mau bergirang di dalam Engkau. Kami siap melompat di dalam Engkau. Mari jemaat Tuhan yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan lihat samping kiri kanannya katakan Yesusku dahsyat. Mari kita bertepuk tangan jemaat Tuhan. Kita mau bersorak-sorai. Haleluya, sama-sama katakan. Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, beri bersorak bagi Dia. Serukan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih lagi jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan setiap kita jemaat Tuhan. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan saudara, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah, amin, yes. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak jemaat Tuhan, serukan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata dengan sungguh-sungguh jemaat Tuhan. Sekali lagi sambil bertepuk tangan. Anggur baru, hey! Haleluya. Dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Sekali lagi katakan anggur baru. Anggur baru. Kami percaya Tuhan, anggur baru tercurah di tempat ini, memenuhi setiap kami. Haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Kuasa-Mu nyata Tuhan di tempat ini. Kuasa-Mu bekerja Tuhan di tempat ini. Engkau memberikan kami lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari lebih lagi jemaat Tuhan. Kita mau bersorak. Mari kita bebaskan roh
kembali kepada jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Bagi yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, mengapa pertobatan menjadi isu teologis yang penting dalam Alkitab? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Allah menghendaki semua manusia untuk bertobat dan diselamatkan. Oleh karena itu, Ia mengirim Mesias untuk menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Lukas 24 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu disampaikan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir bersama dengan adik kecil, boleh mengarahkan adik-adik kita menuju ke ruang Daud di lantai dasar untuk mengikuti pengajaran sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sungguh kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Kuasa yang tidak terbatas terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih-Mu Tuhan dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat saja katakan pujian ini dari awal. Musim berlalu, terima kasih Tuhan. Sungguh kasih dan setia Tuhan terus terjadi atas kehidupan kami. Lebih lagi katakan.
bersama-sama kita nyatakan pujian ini. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Akan pernah habis kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan tak terbatas, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi sama-sama katakan tak terbatas. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Bersyukur. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, anugerah-Mu besar buat setiap kami yang hadir di ibadah raya kedua ini. Kami menaikkan pujian penyembahan di tempat ini karena hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan di tempat ini Tuhan. Tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua, Roh Kudus lawat dan jamah kami semua sehingga saat firman Tuhan diberitakan, ada penyingkapan firman Tuhan yang diberitahukan, hidup kami dikoreksi, hidup kami dibenarkan, dan kami ditunjukkan jalan kebenaran. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, urapi kami semua di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Ya. Ibadah raya yang kedua ini saya mau ucap syukur. Ibadah raya pertama berjalan dengan baik. Saya rasa kasih karunia Tuhan yang besar buat gereja kita di tempat ini. Kasih tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ibadah yang kedua ini jadi saya lihat tempatnya agak sedikit lebih leluasa. Teman Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lebih memilih tempat dengan baik sehingga beribadah dengan cara yang nyaman, saya yakin. Nah, baiklah. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai I love my church. Sama-sama katakan I love my church. Ya, mari kita buka sama-sama dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan yang ke-45. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 45. Kita akan baca bersama-sama, saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil, nanti ayat 45 kita baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 45. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 42.
Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45 sama-sama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Amin. Berbagai orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu, pernahkah mendengar hamba Tuhan yang berbicara bahwa untuk kita harus bertumbuh, kita harus tertanam pada sebuah gereja lokal. Lalu kemudian diambillah sebuah perumpamaan tentang tumbuhan. Jadi kalau kita mau tertanam, kita bagi tumbuhan. Jangan ditanam tanam cabut. Nanti tumbuhannya tidak bisa bertumbuh dengan baik. Ada yang pernah dengar seperti itu? Ya, saya yakin kita semua pernah dengar pengajaran seperti itu. Itu tidak salah, metafora itu tidak salah dan memang ada benarnya. Untuk kita bisa bertumbuh rohani kita, maka kita harus tertanam pada sebuah gereja lokal. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang dan kita akan pelajari bersama-sama bahwa bagaimana dengan gereja lokalnya? Nah, kita harus mengetahui bentuk gereja lokal itu seperti apa. Bapak Ibu tahu kata tertanam sebenarnya dalam Alkitab maksudnya itu bukan berbicara mengenai tertanam dalam arti kitanya gitu ya. Tetapi yang sebenarnya yang ditunjukkan sebenarnya tertanam bukan menuju kepada gereja lokal, mohon maaf. Jadi bukan hanya tertuju kepada gereja lokal, tetapi kata tertanam sebenarnya adalah perwujudan dari ayat ini. Jadi ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Dan maksud kata tepi aliran air adalah tertanam artinya punya relasi dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan tertanam adalah relasi dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan sebagai sumber. Ya. Bukan membicarakan sekedar gereja lokal. Tetapi saya mau kasih tahu, bagaimana jemaat terhubung tetap pada sumber, maka jemaat membutuhkan juga ekosistem yang tepat. Maka ekosistem yang tepat itu disebutlah dengan gereja lokal. Jadi maksudnya begini, ada orang yang hanya menstigmakan, oh kamu harus tertanam di sebuah gereja. Tapi tidak pernah mempertanyakan bagaimana kondisi gereja lokal tersebut. Nah ini yang kita perlu sama-sama pelajari pagi hari ini, bagaimana sebenarnya kondisi gereja lokal. Karena begini, kondisi gereja lokal yang sehat, dia akan mempengaruhi juga kondisi kerohanian kita saat bertumbuh. Ya mengerti katakan amin. Ya, jadi pertumbuhan rohani kita juga, karena kita tertanam di gereja lokal, maka dia juga akan mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Ya. Nah apa yang terjadi pada Kisah Para Rasul 2 ayat 40-45 juga sama persis. Ya, makanya saya selalu akan mendorong jemaat Tuhan di tempat ini yang hadir. Bertumbuhlah di gereja lokal, tertanamlah di gereja lokal. Dan perhatikan gereja lokal tersebut. Ya. Nah kita akan sama-sama belajar bersama pagi hari ini. Bagaimana sih ciri-ciri kondisi gereja yang sehat. Ciri-ciri gereja yang harusnya disitulah kita bertumbuh. Sehingga kalau kita menemukan gereja seperti itu, maka pesan saya, cintai gereja tersebut. Yang mengerti katakan amin. Ya, love that church. So you can say, sehingga kita bisa mengatakan I love my church. Gitu ya. Karena kalau gereja ini mempunyai ciri-ciri yang tadi, maka sangat bisa dipastikan kita akan memiliki pertumbuhan rohani yang sehat. Nah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, 2 sampai dengan 45, saya mencatat setidaknya ada 4 hal di sana. Secara cepat saya akan sampaikan, gereja yang sehat. Yang pertama, gereja yang sehat itu memiliki pengajaran para rasul. Ayat 2:42 berkata begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti bersama. Perhatikan kata pengajaran para rasul. Nah kan kita nggak ketemu dengan para rasul Pak. Iya, kita nggak ketemu dengan para rasul. Tapi pengajaran para rasul adanya di mana? Di Alkitab, betul atau tidak? Di firman Tuhan, di Alkitab yang kita pegang. Baik itu yang ada di handphone, baik itu yang ada kita pegang secara fisik. Di dalam situ ada pengajaran para rasul. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi kalau kita berbicara gereja harus ada pengajaran yang sehat. Makanya pengajaran gereja harus kita perhatikan. Pengajarannya berbicara tentang pengajaran para rasul yang ada di Alkitab. Atau berbicara hanya sekedar pengalaman. Karena ini dua hal yang berbeda. Ya. Saya puji Tuhan di tempat ini, saya selalu memperhatikan setiap pembicara yang kita undang. Dan saya akan selalu memastikan bahwa apa yang dibicarakan bukan cuma sekedar pengalaman. Tetapi betul-betul pengajaran yang bersumber dari firman Tuhan, dari Alkitab.
Karena kita harus tahu pengajaran yang sehat juga akan menumbuhkan kerohanian yang sehat. Tetapi juga jemaat juga perlu tahu bahwa walaupun juga kalau pengajarannya sesehat apapun, tapi kalau kita nggak perhatikan saat firman Tuhan disampaikan, kita nggak pernah catat, ya kita punya sekarang program itu mencatat firman Tuhan apa yang disampaikan. Gimana juga kita bisa bertumbuh. Karena dalam perjalanan kita mungkin dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita juga perlu buka-buka lagi apa sih yang disampaikan firman Tuhan kemarin. Ya Bapak Ibu kalau bertumbuh di tempat ini, tetap akan, jadi kalau ada sebuah komsel-komsel dan lain sebagainya nanti akan dibagikan untuk kemudian membagikan atau resharing kembali apa khotbah firman Tuhan di ibadah yang Bapak Ibu datangi. Jadi bisa share kembali. Jadi di setiap grup kita itu ada sharing, ada selalu, makanya kalau kita lihat media sosial kita selalu ada daily bread. Daily bread itu adalah teman-teman yang bikin renungan dari khotbah minggu sebelumnya. Dan mereka teman-teman mencatat. Makanya saya selalu katakan, kalau pengajarannya sudah sehat, maka jemaat Tuhan juga punya tanggung jawab kemudian untuk mencatat kembali apa yang disampaikan. Supaya imannya nanti bertumbuh, supaya kemudian nanti bisa ingat kembali. Saya selalu katakan, jangan percaya sama ingatan, tapi percaya pada catatan. Ya. Dengan kita mencatat, kita bisa mengenali, kita bisa mengulang lagi, kita bisa memanggil kembali, recall kembali apa yang disampaikan. Nah pengajaran para rasul waktu zaman itu dibagi dua. Ya, saya sampaikan lagi, saya lanjutkan lagi. Pengajaran para rasul itu dibagi dua. Yang pertama kita sebut dengan kerigma atau proklamasi. Apa itu kerigma? Kerigma adalah inti pesan keselamatan, yaitu pemberitaan tentang hidup, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan pemerintahan Yesus Kristus sebagai Mesias dan Tuhan. Inilah yang disebut dengan Injil. Ya, orang-orang menyempitkan artinya disebut dengan Injil. Inilah. Jadi pesan utama kerigma itu membawa orang mengenal dan masuk di dalam pertobatan. Ingat jemaat mula-mula waktu itu mereka bertemu dengan saksi mata langsung dengan para rasul. Begitu mereka ketemu dengan para rasul maka diberitahukanlah mengenai hidup Yesus, kematian, kebangkitan. Sehingga orang banyak bertobat. Maka kerigma selalu merujuk pada proklamasi awal Injil. Ya, dan orang-orang yang belum percaya dan tujuannya apa? Supaya orang percaya kepada Yesus dan kemudian dia bertobat. Ya, makanya ada gereja-gereja kemudian yang selalu gospel center. Gospel center punya Injil, harus memberitakan kematian, kebangkitan. Itu benar, tidak ada yang masalah dengan itu. Tetapi ada juga pengajaran yang kedua, makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 4 dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini juga adalah berita Injil. Nah biasanya ini akan selalu dibacakan, ini kerigma namanya. Lalu ada yang kedua namanya didake, sama-sama katakan didake. Nah didake ini merujuk, kalau tadi kan orang sudah masuk nih, kenal sama Tuhan Yesus. Nah kalau didake ini merujuk pada instruksi lebih lanjut bagi mereka yang sudah percaya. Mencakup apa? Penjelasan doktrinal mendalam mengenai cara hidupnya orang. Jadi kalau orang sudah kenal Yesus, orang yang sudah kenal Yesus harus dimuridkan dan mengetahui cara hidupnya orang yang mengenal Tuhan. Cara hidup dari pengikut Kristus. Makanya ada yang namanya pengajaran yang sifatnya didake. Jadi secara umum kalau saya bilang Injil kerigma itu membawa orang mengenal Kristus, menerima Kristus. Dan yang kedua orang itu harus diajari. Diajari pakai pengajaran apa? Ini yang disebut dengan didake. Ada gereja yang penekanannya sering pada kerigma. Ada gereja yang penekanannya pada didake. Ya. Jadi supaya apa? Supaya orang bukan hanya menerima Kristus tapi tahu hidup bagaimana hidup di dalam Kristus. Makanya kadang-kadang gereja itu ada pengajaran tentang kekudusan, ada pengajaran tentang kasih, ada pengajaran tentang kerendahan hati, ada penguasaan diri. Oh semuanya dibahas di sana. Ini yang disebut dengan didake. Supaya apa? Supaya hidup jemaat yang terima pengajaran tersebut hidupnya selaras dengan kerigma tadi. Nilai-nilai yang muncul dari didake itu adalah buah dari Injil, bukan pengganti Injil. Jadi selalu kerigma itu melahirkan didake, cara pengajaran. Ya. Makanya dengar baik, saya mau kasih tahu ya. Orang yang percaya sama ini kejadian jemaat mula-mula ini ditulis setelah kejadian kepenuhan Roh Kudus. Makanya saya mau kasih tahu, tanda-tanda juga orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia suka dengan pengajaran. Yang setuju katakan amin. Iya, mereka bertekun dalam pengajaran. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus bukan kemudian dia menjadi orang suka dengan hal-hal yang mistis atau hal-hal yang supranatural, salah. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang coba bayangkan ya, seandainya nih hari Sabtu kemudian terjadi kepenuhan Roh Kudus.
Hari Minggu 3.000 orang bertobat. Hari Senin kita ngapain kira-kira? Ya pasti kita akan menjalani kehidupan seperti biasa. Tetapi kehidupan kita kemudian menjadi suka dengan pengajaran. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, jemaat yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan menyukai pengajaran-pengajaran baik itu kerikma atau didake. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya kita perlu belajar. Jadi kalau datang ke gereja jangan cuma hanya mau dengar kesaksian. Dengar juga pengajaran-pengajaran yang sehat. Ya, nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita apply itu, bagaimana kita praktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Makanya selalu gereja juga kadang berbicara pengembangan karakter. Bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab, bagaimana orang menjadi orang yang detail, bagaimana menjadi orang yang kemudian dalam pelaksanakan tugas punya integritas, itu juga adanya di Didake. Ya. Bahkan mohon maaf saya katakan, pengajaran bahkan tentang keuangan pun ada di Alkitab. Yesus pun berbicara tentang keuangan beberapa kali. Jadi gereja tidak boleh anti berbicara dengan keuangan. Tapi memang kadang seperti ini Bapak Ibu. Saya masih ingat beberapa waktu lalu saya kumpul dengan Pak Basuki, Ketua BPD, terus saya ngomong begini. Gereja itu harus berbicara tentang uang. Cuman masalahnya kadang-kadang ada gereja yang penekanannya ke uang, berbicara tentang uangnya hanya berbicara tentang bagaimana menabur, bagaimana memberi kepada gereja. Padahal penekanannya juga harus menyampaikan bagaimana sih jemaat bisa menghasilkan uang, bagaimana sih jemaat bisa mengelola keuangannya sehingga menjadi jemaat yang sehat juga secara keuangan. Halo? Ya, kalau jemaat ini sehat secara keuangan, maka itu juga akan berdampak pada kehidupan kita secara gereja. Yang mengerti katakan amin. Secara komunal. Makanya kadang-kala gereja begitu. Penekanannya hanya pada satu titik, pada memberinya. Gitu. Nah ini yang perlu kita sama-sama belajar. Apalagi kalau misalkan mohon maaf, ada beberapa hamba Tuhan yang kalau masalah keuangan terjerat sama itu. Ini kan sangat disayangkan. Saya juga pernah bertanya, ada nggak sih kalau di kuliah STT itu diajari tentang bagaimana manage keuangan, sumber daya dan lain sebagainya. Ini kan perlu kita pelajari bersama-sama. Ya, bukan hanya berbicara tentang khotbah dan lain sebagainya. Didake itu mencakup semuanya. Mencakup semua tentang gaya hidup kita. Ya. Dan hati-hati kadang-kadang di gereja juga kan sering masuk itu pengajaran-pengajaran tanpa sadar membuat kita menjadi orang yang konsumtif atau bahkan orang yang rakus. Kadang-kadang ini bukan salah hamba Tuhannya. Kadang-kadang orang kalau dengar khotbah, emas bakalan naik, perak bakalan naik. Wah, semuanya kemudian berpikir gimana caranya beli emas. Yang muncul kemudian keserakahan. Ini kan hati-hati, bahaya. Kita harus mulai dewasa menyingkapi tersebut. Kita harus mulai dewasa, melihat apa yang harus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, pengajaran-pengajaran seperti itu harus menjadi pengajaran yang sehat di dalam gereja. Ya. Nah kalau pengajaran didake maupun kerikma itu ada di gereja, maka gereja juga akan menjadi gereja yang sehat. Untuk apa ada pengajaran tersebut? Efesus 4 ayat 11-12 dikatakan begini. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Sehingga apa? Sehingga kita, ayat 14, bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dan tanpa sadar kalau kita mendapatkan pengajaran yang sehat, Bapak Ibu Saudara sekalian akan memiliki sebuah yang namanya filter kebenaran. Nah, kalau filter kebenaran itu menyaring apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kemudian kita lihat di media sosial. Hari-hari ini kan informasi seliweran ya, banyak sekali. Bahkan beberapa pakar telekomunikasi, pakar komunikasi maksud saya, dia mengatakan begini, sekarang manusia itu banjir yang namanya informasi. Jadi overload informasi, dan overload informasi ini seringkali membuat bias dalam kognitif seseorang. Nah ini kan bahaya. Tetapi kalau kita terima pengajaran yang sehat, kita bisa filter. Yang mana yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang mana yang tidak. Maka nanti dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pergaulan, kita bisa tahu ini keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah yang mana. Jadi pengajaran bukan hanya membuat orang merasa diberkati, tetapi juga merasa dikoreksi dan diarahkan cara berpikirnya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi makanya kita harus belajar cari gereja yang memang benar-benar ada pengajaran yang sehat di dalamnya. Dan gereja juga
Bukan hanya jemaat, gereja juga harus memberi pengajaran yang sehat. Karena tanpa pengajaran yang sehat tidak akan ada yang namanya kedewasaan. Kita sudah belajar 2 minggu lalu. Apa itu kedewasaan? Keserupaan dengan Kristus. Ya. Nah tanpa ada pengajaran yang sehat, tidak akan ada yang namanya kedewasaan. Makanya perhatikan dalam Titus 2 ayat 11-12, begini ya. Karena kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kerigma. Lalu kemudian ia mendidik. Mendidik itu apa? Didake. Ya. Jadi dalam gereja harus punya kerigma dan punya didake. Makanya kerigma itu membawa manusia kepada Kristus. Sedangkan didake membentuk manusia menjadi serupa dengan Kristus. Tanpa kerigma gereja kehilangan Injil. Tanpa didake gereja kehilangan kedewasaan. Dua-duanya perlu. Makanya untuk selalu diingatkan. Makanya juga kalau di gereja-gereja itu beberapa gereja ada yang tiap minggu perjamuan kudus. Itu untuk apa? Mengingat tadi kematian, kebangkitan. Ya kalau kita kan di sini setiap bulan 1 kali. Itu dilakukan supaya apa? Ada pemberitaan Injil di sana. Ya, ada kedewasaan di sana. Jadi pengajaran merupakan hal yang penting dalam sebuah gereja. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, penting juga persekutuan, koinonia. Sama-sama katakan koinonia. Ya ini jadi koin sama oina, bukan ya. Koinonia gitu ya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan begini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Pertanyaannya sekarang begini. Di mana orang bisa mendapatkan pengajaran didake ataupun kerigma? Nah kerigma dan didake didapatkan saat kita hidup di dalam persekutuan atau koinonia. Makanya tadi koinonia kita sama-sama ucapkan. Supaya kita mengerti, oh ternyata pengajaran yang sehat kita bisa dapatkan melalui persekutuan. Nah persekutuan itu, mohon maaf saya kasih katakan. Persekutuan itu berbeda saat Anda datang ke gereja. Karena datang ke gereja belum tentu bersekutu. Karena pengertian koinonia dalam bahasa aslinya itu arti katanya berbagi hidup. Atau ikut mengambil bagian. Atau memiliki ikatan bersama. Itu pengertian koinonia. Sekarang pertanyaan saja, kalau kita datang ke gereja hanya duduk, diam, dengar, naik puji Tuhan lalu pulang. Apakah itu bersekutu? Itu bukan bersekutu. Itu lagi menghadiri event namanya. Nah sedangkan Alkitab menjelaskan bahwa bersekutu bukan sekedar lebih dari sekedar hadir di ruangan yang sama. Karena banyak orang modern hari-hari ini technically ya secara teknis dia rajin pergi ibadah. Tetapi hidupnya terisolasi. Ya bukan artinya bahwa isolasi bahwa dia isolasi dirinya, bukan. Ya terisolasi maksudnya adalah seperti lagunya Dewa. Di dalam keramaian aku selalu merasa sepi. Itu namanya terisolasi. Karena waktu dia datang gereja, dia cuma datang, duduk, pulang, hilang. Gereja yang aslinya itu harus saling mengenal, harus saling menopang. Bahkan ada makan bersama, bahkan saling mendoakan, bahkan saling memikul beban. Ada kata saling di sana. Makanya Bapak Ibu dengan baik, jangan terganggu dengan WL yang suruh bilang, coba lihat samping kiri kanannya, senyum berikan yang terbaik. Itu supaya apa? Supaya kita mulai kenal dengan sebelah kita. Siapa tahu jodoh. Kan begitu. Tapi jangan juga suami istri di sampingku kak, ya bukan berarti. Ya. Lain lagi tuh kalau itu. Tapi kenapa juga kadang-kadang, well coba kita tos lihat kanan kiri tos. Itu supaya apa? Terjalin yang namanya persekutuan. Persekutuan asal kata dari mana? Kutu. Bukan. Ya. Halo. Termasuk saat kita melayani Tuhan. Saat kita melayani Tuhan sebenarnya kita sedang mengambil bagian untuk kemudian kita kenal orang lain. Percayalah. Bapak Ibu lihat itu parking ministry di depan, dia hafal motormu. Ini ibu yang ini, motornya itu yang ini. Karena tadi pagi saya cek, karena kan ibadah kita baru buka tadi pagi. Jadi saya cek semua divisi, semua koordinator bidang saya cek. Waktu saya tanya, siapa punya ini motor? Ada kak, itu yang sana yang pakai baju begini. Hafal. Yang ini kak yang begini. Luar biasa. Karena ternyata dengan dia melayani, dia bisa tahu satu persatu siapa yang datang. Termasuk ibu-ibu penerima tamu yang di depan. Itu dia bisa hafal orang loh. Ya. Saya sebenarnya pengen teknologi AI. Jadi kalau baru pertama kali datang, jebret, langsung ada datanya. Langsung muncul, selamat datang, biar kaget jemaat.
Yesus tahu namaku. Ya kan bagus itu kita pasang di situ AI. Jadi orang baru salaman masuk, data nama dirinya sudah kelihatan, KTP-nya muncul pakai pinjol. Enggak ya? Ya. Tapi inti esensi dari persekutuan adalah kemudian kita bisa saling, kita ngambil bagian dari sesuatu dalam kehidupan orang lain. Saling menopang, saling bantu dalam hal yang positif. Karena kenapa? Hari-hari ini, dengar baik, banyak budaya individualisme. Tahu budaya individualisme? Yang gak peduli sama orang lain. Gua, lo gue, ya. Banyak yang itu terjadi, menyusup ke gereja. Dan itu mengembalikan orang yang tadinya bersekutu menjadi pola hidup yang terisolasi tadi. Bahaya. Bapak Ibu dengar baik ya. Saya di mana itu kemarin ada saya baca yang dia bunuh diri. Dia karena merantau kemudian bunuh diri nanti 2 hari baru diketemukan. Terisolasi. Bukan artinya matinya terisolasi, bukan. Maksudnya karena hidupnya tidak ada persekutuan, orang gak bisa perhatikan dia. Di sini ada satu orang namanya Rival. Rival itu selalu dicari sama mamanya. Ya, jadi kalau dia tidak menghubungi itu dari jam 7 sampai jam 9, kami satu gereja cari dia. Kenapa? Karena dia tahu Rival bersekutu di sini. Dekat di sini. Nah sama kita bisa saling mencari, jangan sampai hidup kita menjadi hidup yang individualis. Salah satu aspek yang paling mencolok dalam Yerusalem adalah kerelaan mereka untuk berbagai sumber daya materi. Jadi koinonia tadi saya katakan adalah kemauan ingin untuk berbagi. Dalam Kisah Para Rasul nih perhatikan, dalam Kisah Rasul 2 ayat 45 dikatakan begini. Nah saya akan jelaskan ayat yang ini karena jangan sampai kita tidak bisa membedakan yang mana metode, yang mana prinsip. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan ini perhatikan, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, saya mau tahu kasih tahu dulu ayat 45 ini bukan berarti setelah kita keluar dari sini nanti Pak Ferry sama ini jual mobil kasih ke saya, bukan. Ya, ini bukan komunisme. Ini juga bukan gaya hidup yang seperti ini adalah metode, sama-sama katakan metode. Ini metode untuk saling berbagi. Ya, ini bukan prinsip. Apa prinsipnya? Gereja harus mempraktekkan kasih dan solidaritas yang nyata. Itu prinsip. Ya. Jadi arti teksnya itu bukan bicara tentang bagaimana cara kita bagi-bagi, bukan. Ayat ini yang di atas berbicara bagaimana cara pandang kita terhadap kepemilikan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saya ulangi lagi. Ayat ini berbicara tentang perubahan cara pandang kepemilikan aset. Ya. Jadi bukan sistem ekonomi. Begini, kalau hati sudah diubahkan, maka aset itu, kita itu tidak mudah menjadi orang yang pelit. Kalau hati sudah diubahkan oleh Roh Kudus, kita ada buah roh, kemurahan, maka aset kita tidak akan bilang ini asetku, nggak ada urusan sama kamu. Enggak. Ya. Tetapi kalau ada kemurahan, ada buah roh, ada persekutuan, maka direalisasikan dengan nyata dengan yang namanya kasih dan solidaritas. Nah ingat, dosa membuat orang menggenggam hartanya. Tetapi kasih karunia membuat manusia, dia buka tangannya dan dia mau berkati orang lain. Ini yang namanya tadi, cara pandang kepemilikan. Dia melihat, oh punya saya, ini harus kalau orang butuh saya bisa bantu ke dia. Itu namanya. Ya. Kalau kita punya cara pandang kepemilikan seperti ini, maka enggak ada lagi orang yang memegang harta dengan tangan tertutup. Ini bukan juga berarti kemudian enggak ada barang pribadi, ada barang pribadi. Tetap orang semua di sana itu punya barang pribadi. Tetapi mereka kalau misalkan ada barangnya orang di sana dipinjam, dijaga. Itu artinya cara pandang kepemilikan. Oh karena barangmu barangku, maka saat saya pinjam saya jaga. Karena banyak hari-hari ini orang pinjam barang tidak dikembalikan. Betul apa betul? Bukan lagi, sudah dikembalikan, ada mi repo-reponya. Ada mi anunya, ada mi rusak-rusaknya. Ini bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan ini adalah kita mau bantu orang lain, kita mau jaga barang orang lain dengan baik kalau dipinjam. Ya. Bukan berarti menghilangkan kepemilikan, bukan. Jadi kepemilikan pribadi masih ada, yang berubah adalah sikap terhadap kepemilikannya. Nah, gitu. Nah yang menariknya begini nih, orang di zaman itu
Saya mau kasih tahu, waktu 3.000 orang bertobat, kan Petrus khotbah, kepenuhan Roh Kudus, Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu tahu, Yerusalem itu bukan daerah yang kaya. Yerusalem itu daerah yang miskin. Ya, dari 3.000 orang mungkin 2.500-nya orang miskin. 400-nya ya sosolah menengah. 100-nya ini yang punya sedikit uang lah. Gitu ya. Bapak Ibu bayangkan, waktu kejadian itu orang semua lagi kekurangan. Dan orang kalau sampai jual asetnya lalu kemudian dibagikan buat orang lain hasilnya, itu artinya dia juga nggak pegang uang cash, betul atau tidak? Ya. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya sekarang pagi hari ini, kapan terakhir kita memberi dari kekurangan? Nah, coba dipikir-pikir, kapan terakhir engkau memberi dari kekurangan? Ya. Karena orang jemaat tadi karena dia bersekutu, mereka berani memberi meskipun dalam kekurangan. Makanya saya tanya lagi sama jemaat Tuhan pagi hari ini. Kapan kita memberi dari kekurangan? Halo? Oh enggak Kak. Halo ada yang enggak? Coba pikir-pikir kembali. Atau semuanya memberi dari kelebihan? Atau enggak pernah memberi? Waduh. Jangan sampai, yang saya mau sampaikan, jangan sampai kekurangan kita menjadi penghalang untuk kita memberi. Yang mengerti katakan amin. Karena orang yang bersekutu, dia tahu apa yang dia miliki, meskipun itu kurang buat dirinya, dia berani bagi buat orang lain. Ya. Nah, ini gaya hidup jemaat di situ. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja kita bukan gereja yang secara finansial itu raksasa, tanda kutip ya. Banyak uangnya dan lain sebagainya. Tapi saya rindu di tempat ini, kita menjadi gereja yang murah hati, yang mengerti katakan amin. Meskipun kita sedang kekurangan, tapi kita berani bantu. Bicara tentang persekutuan, itu bukan hanya berbicara tentang kita antar kita jemaat di dalam gereja ini. Tapi bagaimana gereja antar gereja yang lain. Saya masih ingat 2 tahun lalu kita bisa bantu gereja yang lain. Pada saat, Bapak Ibu tahu, waktu itu kita juga tidak banyak uang. Tapi kita mau berani bantu gereja lain. Ini saya sampaikan juga di ibadah hari pertama. Karena waktu itu ibadah hari pertama ada yang menyampaikan ke sana. Jadi selesai kita kumpulkan persembahan, ternyata dapatnya sekian, kita langsung kasih ke gereja tersebut. Dan gereja tersebut memang sedang butuh. Dan saya merindu kita semua di ibadah raya yang kedua juga melakukan hal yang sama. Jadi nanti saya minta tolong sama Asar, kita akan ada 3 kali amplop. Dan 1 amplop ini kita akan berikan kepada gereja yang memang membutuhkan tersebut. Saya tidak sebut nama gerejanya, tapi ada gereja yang sangat butuh. Dan kita akan bantu. 2 tahun lalu kita bantu. Dan saya waktu membahas ayat ini, waktu saya ini, Tuhan ingatkan. Dan anehnya, beberapa minggu lalu saya ketemu teman-teman dari gereja di sana. Dan dia cerita tentang kondisinya. Dan saya diingatkan waktu saya begini. Yang mau bantu katakan amin. Ya, jadi jangan kekurangan kita kemudian menjadi penghalang kita untuk memberkati yang lain. Ingat, dalam koinonia persekutuan jemaat mula-mula, kepunyaan bersama bukan berarti nggak boleh punya harta atau semua harus sama. Gereja ambil alih aset pribadi, bukan itu. Kepunyaan bersama artinya apa yang saya punya tersedia untuk diberikan bagi pekerjaan Tuhan dalam menolong sesama. Apa yang saya punya, saya miliki dengan tidak egois dan tidak pelit. Apa yang saya punya, saya sadari berkat Tuhan ada di dalamnya untuk orang lain. Supaya kita tidak menjadi orang yang pelit. Ingat, dosa membuat manusia menggenggam. Kasih karunia membuat manusia membuka tangan. Makanya kasih karunia dia akan selalu mengubah cara pandang kita, cara kita memegang. Tangan yang dahulu menggenggam karena takut kehilangan sekarang terbuka. Karena kasih karunia yang mengerti katakan amin. Ya, saya rindu kita semua di tempat ini. Ya, kalau kita sudah dapat pengajaran yang sehat. Mau gak sekarang kita realisasikan itu di dunia nyata. Bersekutu, berbagi dengan orang yang lain. Yang ketiga, memecahkan roti. Ya, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan gini, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Nah, memecahkan roti ada 2 ya di sini ya pengertiannya. Yang pertama begini, karena kan mereka hidup dalam budaya Yahudi. Orang Yahudi kalau dia menerima orang dengan baik, maka dia akan sampai di meja makannya dan dia akan makan bersama. Ingat kejadian Petrus, ya, dia menolak untuk makan bersama dengan orang bukan Yahudi. Ya, jadi kalau orang Yahudi sampai menerima orang lain makan bersama, artinya makan bersama adalah bentuk penerimaan oleh orang yang baru datang. Makanya gereja yang saya juga harus welcoming terhadap orang-orang yang baru datang. Makanya kita di sini kalau persembahan, pengumuman kan ada tuh yang jalan kanan kiri.
Halus kemudian kasih form selamat datangnya diisi. Nanti akan dikembalikan dikasih souvenir biar ingat terus sama Gold CC. Ingat terus sama GBI Oikumene. Nanti begitu hari Rabu, Kamis, Jumat, nanti ada yang WhatsApp itu. Gitu ya, menyatakan selamat datang. Kita nggak paksa orang datang untuk berjemaat di sini, kita nggak paksa. Ya. Kita hanya bilang kita jadi gereja yang sehat aja. Orang kalau kita gereja kita sehat, orang akan datang kok beribadah di tempat ini. Ya, tapi kita mau sapa lebih lanjut. Kenapa? Karena itu bentuk penerimaan supaya orang tahu, oh Anda diterima di tempat ini. Nah, yang pengertian yang kedua, selain penerimaan, memecahkan roti, artinya juga mengingat tubuh Kristus. Perhatikan ayat yang ini ya. Perhatikan ayat yang ini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perhatikan berikutnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat, pusat persekutuan yang tadi bukan sekedar akrab. Tetapi ada Kristus di sana. Makanya begini, perjamuan kudus zaman dahulu itu bukan sesuatu yang formal yang kayak kita lakukan sekarang. Ya, perjamuan kudus zaman dahulu itu betul-betul memecahkan roti. Orang Yahudi makanan utamanya adalah roti, rotinya besar. Lalu kemudian dibagi-bagi, dicuil-cuil. Ya, cuman kalau kita lakukan itu sekarang, misalkan, oh nanti saya pesan sama Thomas roti yang besar ya, dicuil-cuil. Besar, saya cuil satu. Habis itu dibagikan, oh itu bisa 3 jam baru selesai ibadah. Ya kan belum lagi kalau orang yang lapar sekali, dia cuilnya enggak sedikit. Besar. Karena lapar, kan begitu, bisa jadi. Belum lagi orang yang macuil, enggak tahu tangannya habis pegang apa tuh, habis ngupil kah, habis garo-garo. Ya kan faktor kesehatan juga kita perhitungkan. Makanya kemudian diganti dengan perjamuan kudus yang dibagikan tersebut. Tapi sebenarnya pada intinya apa? Mengingat apa? Yesus, menjadi peringatan akan Yesus. Jadi waktu kita memecahkan roti, waktu kita makan bersama, yang diingat-ingat harus Yesus. Itu maksudnya. Jadi orang zaman dahulu itu, jemaat mula-mula dia bagi-bagi roti itu sambil dia makan, dia ingat Yesus. Dia ingat kasih setianya, dia ingat pengorbanannya. Itu maksudnya berkumpul, memecahkan roti bersama-sama. Bapak Ibu dengar baik. Banyak komunitas dunia bisa juga lakukan itu, kumpul dan makan. Tapi yang membedakan kita, komunitas kita dengan itu adalah pusatnya. Gereja kita, jemaat Kristus, pusatnya saat makan adalah Kristus. Yang setuju katakan amin. Itu yang membedakan. Ya. Makanya kalau ada makan-makan atau apa, kan begini ya. Bapak Ibu dengar baik, kan kita ada kegiatan itu yang tanggal 27. Saya harapkan semua mendaftar. Ya, untuk konsumsi makanan yang berat nanti disiapkan sama gereja. Tapi untuk makanan yang kecil, Bapak Ibu kalau bermurah hati mau bawakan buat orang, bawalah. Jadi nanti kita akan makan bersama. Jadi untuk perjamuan kasih yang Bapak Ibu jemaat, jadi kita kasih kesempatan Bapak Ibu jemaat untuk betul-betul hidup dalam persekutuan, saling membagikan satu dengan yang lain. Silakan bawa, siapa tahu Thomas mau bawa es buah, ya, kue bolu, ya, dendeng babi, semuanya itu deh. Ya, silakan. Kalau mau kan silakan. Kita akan berbagi-bagi di sana. Tapi tanggal 27, tapi saya harapkan semuanya daftar. Yang mengerti katakan amin. Supaya apa? Supaya kita tahu. Karena kita akan tanggung transportasi dari sini. Ya, dari sini ke kebun wisata Goa gitu. Kita akan tanggung akomodasinya, masuknya, kemudian konsumsinya, transportnya, konsumsi yang makanan beratnya kita tanggung semua. Tapi Bapak Ibu harus daftar. 1 orang 20.000. Nggak mahal itu. Karena masuknya aja di sana berapa? 15.000 atau 25. Kita sudah dapat diskon dan lain sebagainya. Nanti gereja yang tanggung sebagian. Tapi kami butuh datanya supaya waktu kita pergi ke sana tidak bingung cari kendaraan. Nanti numpang semua sama saya, waduh. Mau berapa tingkat itu mobilku nanti ke atas gitu ya. Waktu denge-denge orang di atas kan nggak muat. Tapi kalau nanti sudah daftar kita bisa pesan kendaraan yang lain, bus gitu ya. Bus AC gitu ya. AC ya. Semoga. Gitu. Makanya ikut supaya apa? Waktu kita di sana kita berfellowship itu juga perjamuan yang kudus. Saat apa? Saat kita mengingat Kristus. Makanya saya mau kasih tahu, saat kita makan di rumah pun kadang-kadang kan ada doa berkati makanan jasmani ini. Saya bilang kadang-kadang makanan juga rohani kok kadang-kadang. Ya, sekitar kita pikir-pikir makanan juga rohani. Harusnya kita berdoa buat makanan rohani ini. Karena saat kita makan terus kita ingat Yesus, maka sebenarnya kita sedang perjamuan kudus. Serius. Ya. Bapak Ibu dengar baik. Ya. Persekutuan tanpa Kristus itu hanya jadi keramaian. Ya.
Tetapi ketika Kristus menjadi pusat, persekutuan berubah menjadi keluarga rohani. Karena di sana ada penerimaan yang mengerti, katakan amin. Ya. Makanya saya rindu di sini. Kadang-kadang kan kalau ibadah raya kedua ini pulang jam 12 sudah lapar. Dan biasanya kalau bawa keluarga pasti pengennya makan sama keluarga. Oke, nggak masalah. Cuman kadang-kadang ini teman-teman yang mahasiswa yang masih hidup merantau gitu ya. Makanya ibadah raya 3 dan 4 itu kita harus siapkan di bawah makanan. Supaya kalau pulang teman-teman ini bisa pulang makan di rumah, makan di gereja, pulang itu tinggal geplak. Tidur maksudnya. Gitu ya. Supaya merasakan Anda diterima di tempat ini. Gitu. Yang mengerti katakan amin. Ya, inilah perbedaan komunitas gereja kita atau gereja Tuhan dengan keramaian-keramaian yang lain. Selalu ada fellowship di sana. Yang keempat, ada kehidupan doa. Sama-sama katakan kehidupan doa. Nah, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 40 dikatakan memecahkan roti dan berdoa. Jadi berdoa waktu itu adalah gaya hidup. Sama-sama katakan gaya hidup. Kenapa saya katakan gaya hidup? Karena mereka tidak melakukan doa dengan spontan. Dulu mereka itu mengikuti doa yang orang Yahudi punya jam 9, jam 12 dan jam 3. Ya, waktu-waktu doa teratur. Karena mereka mengerti ternyata doa adalah berbicara tentang ketergantungan mereka terhadap Kristus. Waktu itu orang yang baru bertobat itu bisa disiksa loh. Bisa dianiaya. Dan kalau mereka tidak berdoa, mereka tidak berlutut berdoa, maka mereka merasa tidak terhubung dengan kuasa. Dengan mereka berdoa, mereka terus diberikan kekuatan. Ya. Makanya doa di sana menjadi gaya hidup. Saya mau kasih tahu, doa itu bukan aktivitas darurat ketika masalah datang. Jangan jadikan doa sebagai tombol emergensi, tapi jadikan doa sebagai gaya hidup. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita di tempat ini ada jam-jam doa, menara doa. Dan saya agak ribet itu kalau yang itu. Saya puji Tuhan karena hari Jumat saya WFH, saya bisa ikut terus menara doa setiap Selasa dan Jumat. Ya, kita menara doa paling ramai itu bisa 8 orang. Tapi saya rindu kita semua, ayo. Milih jam-jam doa sama Tuhan. Karena dengan kita berdoa itu menunjukkan kita bergantung sama Tuhan. Dan kita betul-betul terhubung dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Doa adalah sarana komunikasi. Di mana kita mencari petunjuk Allah dan di mana kita memohon keberanian untuk kita berani melangkah. Berapa banyak hari ini kita takut melangkah? Saya jujur takut melangkah. Buka ibadah raya 1 itu setengah mati. Belum lagi teman-teman. Woi teman-teman tadi pagi yang pelayanan. Begitu masuk matanya ada yang bengkak, ada yang datang. Makanya kalau ketemu mereka bilang terima kasih atas pelayanannya. Karena mereka sudah berjuang itu. Karena bukan morning person mungkin kali ya. Jadi setengah mati. Ya. Tapi mereka sudah berjuang. Maka kita apresiasi. Gitu ya. Nah, ini terjadi. Bagaimana kalau kita nggak punya kehidupan doa? Orang yang nggak punya kehidupan doa, dia akan cepat burn out, cepat capek, cepat lelah. Karena kenapa? Sumber kekuatannya terputus. Ya. Itu. Makanya kalau ada orang burn out, coba tanya kehidupan doanya. Pasti nggak pernah berdoa. Tapi kalau dia sering berdoa, Tuhan akan terus berikan kekuatan. Tuhan berikan keberanian. Tuhan berikan kemampuan untuk berani melangkah. Yang mengerti katakan amin. Nah di gereja kita bukan hanya minta doa. Tetapi kita juga minta didoa. Kita juga mendoakan orang. Bapak Ibu jangan hanya minta doa sama Pak Pendeta. Tapi juga doakan pendeta yang setuju katakan amin. Kita harus saling mendoakan. Halo, betul atau tidak? Jadi di gereja jangan hanya kita, Pak, saya mau supaya lulus SNBT. Gitu ya. Kadang-kadang bilang sama Pak Pendeta, saya mau doakan Pak Pendeta. Begitu. Saya pasti dengan senang hati tundukkan kepala dan berdoa. Didoakan loh ya. Boleh kok, enggak ada masalah. Enggak harus pendeta mendoakan. Enggak ada larangan kok jemaat mendoakan pendetanya, bahkan didoakan secara khusus langsung. Silakan. Saya malah senang. Ya. Jadi bukan hanya kita menerima, tapi kita juga berani mendoakan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya di gereja kita ya, ada menara doa, ada jam-jam doa pelayan. Ya, kita tahu kalau kita beroperasi dengan kekuatan daging kita nggak akan sanggup. Tapi dengan doa, gereja menjadi instrumen kerajaan Allah. Supaya kerajaan Allah semakin dinyatakan di muka bumi ini. Yang mengerti katakan amin. Karena kenapa? Ada kuasa di dalam doa itu. Orang berdoa tersambung dengan kuasa yang maha kudus. Kita menjadi berani. Ya, kita memiliki kuasa. Itu. Makanya jemaat yang sehat tidak bertahan karena strateginya hebat. Tetapi karena lutut mereka tidak berhenti. Bertekuk untuk berdoa. Yang setuju katakan amin. Makanya lihat samping kiri kanannya bilang berdoa kok.
Berdoa. Jangan cuma makan, bilang begitu pas berdoa. Ya, halo. Nah, kita lanjut lagi. Ya. Nah, keempat pilar yang saya sampaikan tadi, pengajaran, persekutuan, lalu kemudian memecahkan roti, berdoa, itu merupakan sebuah ekosistem, merupakan sebuah rangkaian yang tidak hanya dilakukan satu kali. Perhatikan kata bertekun, sama-sama katakan bertekun. Bertekun artinya melakukan secara terus-menerus, mendedikasikan diri secara terus-menerus, melekatkan diri dengan gigih terhadap suatu objek. Ya, makanya gini, peristiwa keempat pilar ini tidak hanya terjadi satu kali, tetapi terus-menerus berulang kali. Ya doanya lah, ya memecahkan roti lah, ya kemudian pengajarannya lah, lalu kemudian koinonianya itu terjadi berulang-ulang. Akhirnya menjadi gaya hidup. Makanya dikatakan bertekun di sana. Bertekun itu artinya bukan hanya tahan lama, tapi pada fokus yang benar. Iya serius. Jangan sampai kan kita kayak orang pemain bola. Kita giring bola, lincah sana, lincah sini, pas kita tendang gol masuk. Ternyata gawang sendiri. Itu namanya tidak bertekun. Itu namanya salah sasaran. Nah, orang bertekun itu artinya sasarannya tepat dan dia tahan lama. Ya, fokusnya tetap melakukan yang keempat ini dan dia bertahan secara lama. Coba nih kalau orang pacaran. Ya, kalau orang pacaran 1 bulan satu, tapi 1 bulan berikutnya ganti. Itu bertekun atau tidak? Jelas tidak. Makanya bertekun artinya fokusnya benar dan dilakukan secara lama. Terus menerus, bertahan secara lama itu. Ya. Nah gereja Tuhan, gereja yang sehat harus terus melakukan itu supaya menjadi gereja yang sehat. Nah keempat pilar ini saling mendukung satu dengan yang lain. Makanya perhatikan, pengajaran, ya, pikiran dibentuk oleh pengajaran. Hati diikat dalam persekutuan koinonia. Pusat hidup, karena tadi memecahkan roti adalah Kristus. Kekuatan berasal dari doa. Semuanya satu rangkaian. Ini harus dilakukan secara bertekun. Nah kegagalan menjaga keseimbangan 4 ini menyebabkan gereja sulit untuk bertumbuh. Jemaat, kalau gereja sulit bertumbuh artinya gerejanya sedang sakit. Kalau gereja sedang sakit maka jemaat yang di dalamnya sebenarnya juga sedang sakit. Nah makanya gereja harus bertumbuh, harus betul-betul menjaga keempat ini terus ada. Ya. Sama seperti kendaraan, ada 4 rodanya. Coba bayangkan kalau roda kanan lebih besar daripada roda kiri. Kita menyetir begini. Karena kan roda kanan lebih besar. Ya. Atau roda kanan terlalu kecil, kita begini nanti. Semuanya harus sama besarnya, tekanannya juga harus sama. Ada yang pernah sini bawa mobil kemudian pecah ban di sebelah kiri. Gimana rasanya bawa mobil? Gak enak kan? Tentunya makanya saya bilang, keempat hal ini harus dijaga seimbang. Pengajaran tanpa persekutuan. Pengajaran tanpa persekutuan. Apa yang terjadi? Orangnya pinter-pinter tapi suka menghakimi. Tapi kemudian dingin dalam relasi. Nggak punya kasih persaudaraan. Kenapa? Karena nggak mau bersekutu. Kuat di doktrin tapi dingin relasi. Kalau persekutuan tanpa pengajaran, komunitasnya banyak tapi bisa dangkal. Mudah terseret dengan ajaran-ajaran sesat. Yang hangat relasi tapi miskin kebenaran. Kalau aktivitas tanpa doa, ini hati-hati. Pelayanan tapi nggak pernah doa. Menghasilkan apa? Kelelahan secara spiritual. Makanya burnout, capek. Pada akhirnya apa? Membuat kita kehilangan kuasa rohani. Karena gak pernah doa. Doa kan hubungan tuh kita dengan Tuhan. Kita diberikan kuasa. Tapi kalau kita aktivitas ada doa. Ya, maka saya pastikan setiap pelayananmu, setiap aktivitasmu ada kuasa di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kalau doa tanpa pengajaran, doanya bisa jadi mistis. Iya. Ada pengalaman tapi miskin kebenaran. Ini juga gampang tersesat. Makanya keempat hal ini harus seimbang. Keempat hal ini membentuk ekosistem rohani ya, yang bukan hanya sekedar kita mau tahu sebagai informasi. Tetapi saya rindu begini, kita semua mengalami keempat hal tersebut. Yang mengerti katakan amin. Ya, makanya jangan sampai kita begini loh, Pak, saya ini sudah datang ke gereja loh, dari saya kecil datang ke gereja, tapi kenapa saya bertumbuh? Jangan sampai engkau cuma datang tapi gak pernah bersekutu, gak pernah mengambil bagian. Ya.
Jangan sampai engkau pelayanan, Kak, saya ini sudah pelayanan berkali-kali. Tapi kenapa kayaknya motivasiku salah? Iya mungkin kamu pengajaranmu. Kalau di gereja, datang ke gereja cuman karena takut sama orang tua. Makanya gak pernah dengar khotbah. Pak, kenapa sih saya tidak bertumbuh dengan benar ini, pemahaman masih ini? Ya mungkin karena kita tidak pernah mau mengalami langsung. Ya, coba perhatikan kembali. Cara kita bersekutu, cara kita ke gereja, cara sikap kita saat pengajaran firman Tuhan disampaikan. Kita nyatet nggak? Kita pernah ikut doa nggak? Doa pelayan dan doa sebagainya. Kita terlibat nggak dalam komsel? Perhatikan. Ya. Jangan sampai kita nggak pernah ikut lalu kemudian kita mengeluh. Kok kayaknya saya nggak sehat ya rohaninya. Ya jelas kita nggak ngalami keempatnya. Keempatnya harus seimbang dalam gereja dan juga dalam orang-orang yang ada di dalam gereja tersebut. Yang mengerti katakan amin. Ini 4 pilar yang penting. Ya. Gereja sebagai organisasi harus punya 4 tersebut. Tetapi kita sebagai jemaat Tuhan yang bergereja harus mengalami keempat tersebut. Nah saya mau kasih tahu satu lagi. 4 sehat 5 sempurna tambah 1. Ada satu hal yang harus kita juga punya dalam perkembangan gereja sebagai organisasi. Gereja harus punya tata kelola. Sama-sama kata tata kelola. Keras, tata kelola. Apa itu tata kelola? Kisah para Rasul 2 ayat 45 berkata begini. Perhatikan. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Perhatikan kata sesuai dengan keperluan masing-masing. Kata ini menarik. Kenapa? Ini artinya di dalam pembagian tersebut ada tata kelolanya. Iya dong. Bagaimana kok kalau orang tahu pengenalan kebutuhan anggota kalau nggak ada yang nyatet? Bagaimana bisa tahu dia kurang sama dia lebih kalau nggak ada yang tahu? Nggak ada yang mencatat nama Ibu A, Ibu Sopi, ya kelebihan beras. Nah, kan begitu dicatat. Oh kekurangan beras, kurang telur dan lain sebagainya. Ada yang nyatet. Ada juga yang ngasih, saya habis jual tanahku, saya kasih uangnya di sini. Ada yang nyatet, Bapak A kasih 1 miliar, haleluya. Iya kan dicatat. Kemudian tata kelola berbicara juga tentang keterbukaan. Setelah masuk ada yang nyatat, oh pemasukan sekian. Lalu didistribusikan ke sekian, ke sekian, ke sekian. Itu namanya tata kelola. Ya. Dengan distribusi yang tepat dan semua yang itu, maka gereja semakin besar, maka tata kelolanya juga harus semakin jelas. Yang setuju katakan amin. Dari mana saya tahu? Perhatikan begini ya. Nanti di pasal 6 dalam kisah para rasul itu menemukan satu masalah di sana. Yaitu pembagian kepada janda-janda miskin. Ternyata mereka abaikan. Makanya kemudian ingat, waktu itu terjadi para rasul tidak ngomong gini, yang penting hatimu buat Tuhan. Yang penting kamu bisa bahasa roh, masalah itu akan selesai. Enggak, para rasul enggak lakukan itu. Para rasul membuat yang namanya tata kelola. Makanya diangkatlah 7 diakonia, pelayan diakonia. Diangkat 7 orang. Ini berbicara tentang tata kelola yang baik. Gereja semakin besar, tata kelolanya harus semakin jelas. Ya, harus punya struktur, harus punya sesuatu yang terbuka. Saya puji Tuhan di tempat ini jujur. Ya, dari awal kita selalu menerapkan tata kelola. Kan waktu itu saya bilang, dari awal kita memulai pelayanan, saya bilang gereja ini harus menjadi gereja yang sehat. Begitu sehat, pertumbuhan Tuhan yang kasih. Makanya satu hal yang pertama saya pastikan gereja waktu itu saat itu sehat adalah dari sisi keuangannya. Keuangan sekarang transparan. Bapak Ibu mau lihat pengeluaran pemasukan gereja, silakan ke mading di bawah, ada lengkap semua. Ya, silakan dicek. Larinya uang kita kemana? Lalu kemudian apa? Harus ada pengajaran yang sehat. Harus ada interaksi yang sehat. Makanya kita bikin konser. Kita bikin makan bersama dan lain sebagainya. Termasuk tanggal 27 kita bikin. Supaya semuanya di dalam menjadi sehat. Ya. Tidak semua masalah yang ada di komunikasi, di dalam komunitas, dalam organisasi kemudian diselesaikan dengan bahasa roh. Tidak semuanya. Karena para rasul membuktikan ada masalah dengan pembagian, mereka tidak bilang kamu bahasa roh aja pasti kenyang. Enggak. Mereka bilang, oke, kita akan angkat 7 orang lain. Ini bicara tentang tata kelola. Makanya di sini ada kemudian koordinator-koordinator, ada pelayan-pelayan Tuhan yang baru masuk nanti melalui masa orientasi dan lain sebagainya. Itu merupakan tata kelola yang harus dilakukan agar gereja menjadi tertib, teratur. Dan gereja kemudian bisa melangkah, bisa bertumbuh dengan sehat, yang mengerti katakan amin. Makanya jadi gereja jangan anti dengan organisasi, jangan anti dengan tata kelola. Karena jujurnya tata kelola yang baik lahir dari komunitas yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus juga bukan hanya kasih sesuatu yang supranatural. Roh Kudus bisa kasih kita sesuatu yang natural, apa itu? Hikmat,
pengelolaan. Diajari sama Tuhan untuk mengelola dengan baik. Dan sebenarnya ini pola yang sehat. Kehidupan rohani yang tadi 4 itu akan mendahului tata kelola. Lalu tata kelola akan mendukung kehidupan yang tadi. Jadi dia akan saling mendukung. Nah kalau itu terjadi maka gereja menjadi gereja yang sehat. Komunitas akan menjadi komunitas yang bertahan. Komunitas akan menjadi komunitas yang besar. Dan gereja tersebut akan menjadi sehat. Kalau gerejanya sehat, orang yang hadir di dalamnya juga akan menjadi sehat secara rohani. Yang mengerti katakan amin. Para pemain musik saya panggil maju ke depan. Nah saya rindu kita semua di tempat ini ayo belajar. Belajar menjadi mengalami 4 pilar tadi. Ya, bukan hanya rajin datang ke gereja, tetapi mau untuk bersekutu. Pada saat dengarkan firman, dengar baik-baik, catat baik-baik. Lalu kemudian bisa dibaca-baca pertengahan minggu. Ya. Punya waktu untuk kemudian berfellowship, memenyahkan roti bersama. Ya. Apa yang dimiliki bukan hanya untuk diri sendiri, mau membantu untuk pekerjaan Tuhan. Di tempat ini ada diakonia. Ya. Diakonia kita salurkan setiap bulan, laporannya juga ada di bawah. Memang kita tidak tampilkan siapa-siapa yang kita sumbang karena itu permintaan dari yang kita sumbang. Tapi saya pastikan semuanya disumbang dengan baik, semuanya diberikan dengan baik. Itu adalah bentuk tata kelola dengan baik. Ya. Dengar baik, kalau komunitas tidak ada tata kelolanya, komunitas tersebut akan sulit bertahan. Nah, saya berdoa begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, carilah tempat di mana untuk bertumbuh yang memiliki keempat pilar tersebut dan pengelolaan yang baik. Kalau di dalamnya sehat, kerohanianmu juga akan menjadi yang sehat. Ya, saya rindu dan saya berdoa kita semua di tempat ini. Mulai belajar, mulai melihat. Kalau gereja sudah ada menyiapkan itu, lihat cara kita bergereja seperti apa. Jangan sampai cara gereja kita cuma datang, duduk, pulang, dengar, diam, selesai masalah. Ya kita gak akan bertumbuh juga. Hidup kita jadi terisolasi. Hidup kita jadi termarginalkan, menyendiri. Tapi kalau kita hidup dalam persekutuan, dalam doa, Tuhan akan menguatkan. Entah itu melalui kekuatan secara supranatural atau melalui orang-orang di sekitar kita. Mari kita bangkit berdiri, tutup Alkitabmu. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, sama-sama katakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku,
berdoa, memecahkan roti, persekutuan akan menghasilkan kerohanian juga yang sehat. Kitab Lukas mencatat bahwa jemaat mula-mula mengalami 2 jenis pertumbuhan. Secara kuantitas dia bertambah dan secara kualitas jemaat semakin menjadi dewasa. Jemaat menjadi semakin sehati, penuh kasih dan dihormati masyarakat sekitar. Kalau ini terjadi, maka gereja akan menjadi jembatan menarik orang pada keselamatan. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena orang yang datang ke gereja itu hidupnya berubah. Karena orang yang datang ke tempat itu menerima pengajaran yang sehat, pikirannya berubah. Semakin serupa dengan Kristus, semakin menjadi dewasa. Bapak Ibu dengar baik. Gereja Tuhan di tempat ini bukan gereja yang tanpa konflik, tanpa masalah. Tetapi gereja Tuhan adalah gereja yang menyelesaikan konflik di dalam kasih. Itu hanya bisa terjadi kalau ada persekutuan. 4 pilar tersebut ada, gereja tersebut menjadi sehat. Dan kalau ditanya apakah gereja ini gereja seperti itu, saya mau jujur dengan katakan dengan jelas saya katakan gereja ini masih terus menjaga kesehatannya. Gereja di tempat ini terus menjaga karena kesehatan dijaga. Hari ini kita bisa sehat, besok kita bisa sakit. Dan ini harus di-maintain, harus dijaga sama seperti menjaga kesehatan kita. Dan saya rindu dan berdoa 4 hal tersebut plus 1 tata kelola yang baik terus ada di gereja Tuhan di tempat ini. Sehingga Bapak Ibu waktu datang ke tempat ini diberkati Tuhan, merasa kehidupan rohaninya bertumbuh, mau bergabung, mau terlibat, bukan hanya sekedar datang. Dengan begitu maka kehidupan kerohanian kita akan bertumbuh. Saya gak maksa kita semua untuk kemudian datang di tempat ini terus-terus. No. Cari tempat di mana Bapak Ibu seluruh sekalian mendapatkan tempat itu. Dan kejadian ini terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Artinya apa? Semakin kita penuh dengan Roh Kudus, semakin kita menjadi manusia yang peduli dengan orang lain. Semakin kita mau bersekutu, semakin kita mau dengar firman Tuhan, semakin kita melihat orang lain seperti Kristus mencintai orang lain. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Berubah hidupku, satu yang ku rindu, aku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu. Tepuk tangan mari buat Tuhan kita. Haleluya. Bapa di surga, kami mengenal dan mengerti bagaimana 4 pilar itu harus bekerja dan harus kami alami dalam pertumbuhan kerohanian kami. Bantu kami untuk menemukan gereja yang tepat Tuhan. Sehingga saat kami menemukan gereja di mana keempat pilar itu dapat kami temukan, kami bisa bertumbuh di sana. Kehidupan kerohanian kami semakin bertumbuh, semakin serupa ke arah dengan Kristus. Tolong kami Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Ajari kami Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Terima kasih buat firman Tuhan yang kau sampaikan pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Hamba-Mu yakin dan percaya. Setiap firman Tuhan disampaikan tidak akan keluar dengan percuma. Itu akan mengubahkan kehidupan banyak orang, mengubahkan cara berpikir banyak orang. Sehingga mereka semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan dulu Bapak Saudara sekalian. Tiba saja kita akan membawa persembahan kita di saat siang hari ini. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, di bagian belakang kursi depan kita terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk tugas gereja. Plus 1 persembahan tambahan, itu nanti langsung persembahannya dimasukkan ke dalam amplop coklat.
ya yang diedarkan oleh aser kita. Sambil mempersiapkan persembahan kita, mari yang sudah siap persembahannya sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Kau yang besar, Kau yang berkuasa atas kehidupan kami. Saat siang hari ini Bapa, kami mau bawa persembahan kami, biarlah apa yang kami beri ini Tuhan boleh dipakai dalam pelayanan Tuhan di tempat ini, pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahkan persembahan yang kami berikan ini boleh dipakai untuk mendukung sesama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini syukur kami. Kami siap memberikan persembahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dengan tarian kami puji Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang besar atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama bertepuk tangan. Mari kita puji Dia. Allah Tuhan kita yang berkuasa. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sama-sama katakan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yes Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti, sama-sama menari bagi Tuhan. Ku kan menari, menari, menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mari yang sudah memberi sama-sama kita bangkit berdiri. Mari menari bersama-sama bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri ya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, menari. Boleh lebih dahsyat lagi. Ku kan menari, menari, menari seperti Daud menari. Ku kan menari, menari, menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Pada pelayan multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silahkan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut.
Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengumuman tambahan mewakili Gembala Sidang GBI Oikumene dan tim pastoral dan beserta jemaat GBI Oikumene dengan kasih kami mengucapkan terima kasih banyak buat kehadiran kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, baik itu mungkin hanya datang berkunjung atau sudah menjadi jemaat tetap di tempat ini, dengan kasih kami ucapkan terima kasih banyak dan kami terus menantikan kehadiran kita semuanya di minggu-minggu berikutnya untuk kita boleh sama-sama bersekutu dalam rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kita sudah ada pelayan Aser yang membawa form selamat datang dan form pokok doa. Bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang ingin sama-sama kita bergabung di tempat ini, tertanam, bertumbuh bersama-sama, boleh mengambil form selamat datang dan mengisi, kemudian nanti dikembalikan kepada tim Aser di lantai dasar. Dan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, apapun itu, di tangan para Aser sudah ada form pokok doa yang akan selalu didoakan di hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud. Mari sama-sama kita saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Pengumuman tambahan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari Rabu tanggal 20 kita ada mesbah keluarga. Ya, tadi pengumumannya ada tapi di hari Selasa, jadi ini di hari Rabu tanggal 20 jam 7 malam. Ya, di hari Rabu tanggal 20 jam 7 malam, mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita bergabung, sama-sama kita datang, dan mungkin ingin lebih tahu lagi, ingin lebih mendapat lagi informasi tentang kegiatan gereja, boleh sama-sama nanti yang minta daftarkan nomornya di Aser, ya nanti di invite sama-sama bergabung dalam grup GBI Oikumene. Pengumuman tambahan berikutnya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terus kami mengingatkan bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu melayani di tempat ini, silahkan di scan barcode di belakang kursi yang kecil, ya. Yang besar juga enggak apa-apa, itu buat persembahan. Tapi kalau mau bergabung silahkan scan barcode yang kecil, ya. Terus nanti ada bidang-bidang pelayanan, silahkan. Yang rindu untuk melayani, monggo sama-sama kita melayani di tempat ini, ya. Sama-sama kita mengembangkan talenta yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Dan di lantai dasar juga ada teman-teman kita dari PMKO Unibos menyiapkan basar, ya, kue brownies harga 25.000 per kotak, ya. Jadi yang rindu mendukung pelayanan teman-teman kita silahkan boleh dibeli jajanannya, ya. Kalau mau dibagi-bagikan juga sama kita enggak apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan di tanggal 27 Mei nanti kita ada fellowship jemaat, ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada? Oh ya, ini flyernya, ya. Ada kontribusi sebesar 20.000 per orang, itu sudah include dengan transportasi, konsumsi, ya, dengan uang masuk untuk ke lokasi tersebut. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, monggo segera didaftarkan secepat mungkin, ya, supaya kita bisa tahu berapa jumlah konsumsi yang harus disiapkan oleh gereja untuk konsumsi di sana nanti, ya. Dari kendaraan juga, transportasi juga, tadi sudah disampaikan di dalam khotbah tadi, ya, sepotong, ya, jangan sampai baku dengek-dengek di atas mobilnya Pak Gembala, kan lucu juga kalau kita sampai sana baku dengek-dengek kan, udah sampai-sampai nanti.
Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kami mengingatkan, silakan daftarkan diri kita. Kerinduan gereja semua kita boleh hadir bersama-sama, kita penuhi tempat ini. Ya, siapa tahu kan tiba-tiba ada yang mau mendaftar untuk dibaptis, ya dilakukan di tempat itu. Amin, amin. Oke, sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, untuk pendaftarannya jangan lihat saya, tapi di belakang sana boleh, balik belakang ada hambanya. Ya, Bapak Yotama boleh ya, mau mendaftar silakan daftarkan. Tapi jangan minta nomornya sekarang sudah berkeluarga. Ya. Jadi bisa daftarkan nama ya. Oke. Oke. Terima kasih, demikian pengumuman kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Mari sama-sama kita angkat tangan kita tinggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh mengatasi bumi ini Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan kedahsyatan-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu. Katakan kehebatan-Mu Tuhan, kehebatanmu Tuhan, keagunganmu Tuhan, keagung. Sekali lagi katakan kemuliaanmu Tuhan, kemuliaanmu Tuhan, mengatasi sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik dalam setiap ibadah kami ya Bapa. Di akhir ibadah kami mengucap syukur karena penyertaan Roh Kudus ada dalam ibadah ini. Kami dikuatkan, kami dimampukan, dan kami dimenahi dalam setiap perilaku kami, sehingga kami serupa dan segambar dengan Allah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap apapun yang kami lakukan dalam ibadah ini, baik dari pujian penyembahan yang telah naik di hadapan-Mu, baik kebenaran firman yang telah kami dengarkan, baik juga persembahan yang telah kami beri, boleh dapat kami pakai dalam setiap pelebaran kerajaan-Mu, khususnya dalam GBI Oikumene tempat ini ya Bapa. Dan semua apa yang kami lakukan dalam ibadah ini boleh menjadi satu sukacita bagi-Mu ya Bapa, sehingga Engkau yang dimuliakan dalam setiap ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman yang telah kami dengarkan mengenai gereja yang sehat, di mana gereja yang sehat adalah gereja yang menerapkan pengejaran rasul-rasul, adanya persekutuan, adanya memecahkan roti, berdoa, dan tata kelola yang baik ya Bapa. Kiranya kami tahu ya Bapa bahwa kami masih belajar untuk menjadi gereja yang sehat, tapi jikalau ada Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kami ya Bapa, segala menjadi mungkin untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan,
pakai semua para pelayanmu di tempat ini, Tuhan memberkati, para pastor juga di tempat ini Tuhan memberkati, biarlah kami bergandengan tangan, bersatu hati, memadu kasih di dalam setiap pelayanan ini, sehingga gereja ini boleh bertumbuh, mengakar di dalam Kristus, sehingga menjadi gereja yang sehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Esra yang sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini. Tuhan selalu pakai dalam setiap pekerjaan, bisnis, usaha, dalam pekerjaan pelayanan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang ia butuhkan, apapun menjadi pergumulan, apapun juga yang menjadi kerinduannya, kami percaya Tuhan yang menjadi jalan keluar dan Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dimanapun hamba-Mu ini berada ya Bapa, baik dalam kantor, di rumah, dan dimanapun ia berada ya Bapa, kami percaya otoritas daripada Roh Kudus menaungi hamba-Mu ini, hindarkan dari segala kecelakaan, maut, mara bahaya. Kami tolak patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu ini selalu diberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para pelayan-Mu yang melayani pada pagi hari indah ini, baik dari musik, WL, singers, tamborin, multimedia, soundman, aser, diaken, diakones, parking ministry, cooking ministry, semua kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini, jerilah kami tidak akan pernah sia-sia, sebab kami melayani Raja di atas segala raja dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir maupun juga yang belum hadir ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi rancangan-Mu bagi hidup mereka ya Bapa, kami percaya rancangan-Mu rancangan yang baik dalam hidup mereka, rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Kami percaya otoritas daripada Roh Kudus selalu memberkati jemaat-Mu ya Bapa, sehingga ketika pulang dari tempat ini, mereka pulang dengan berkas-berkas yang melimpah daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jemaat juga yang onsite, yang online dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mendengarkan live streaming pada pagi hari yang indah ini. Kami berdoa dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka juga merasakan hadirat-Mu yang begitu nyata dalam hidup mereka ya Bapa. Mujizat-Mu terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, mungkin ada satu alasan atau dimanapun yang mereka berada ya Bapa, kalaupun mereka merasakan sakit penyakit, kami berdoa dari tempat ini, kami mengangkat tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu, kesembuhan-Mu, pemulihan-Mu terjadi untuk jemaat-Mu yang sakit ya Bapa, sehingga minggu depan kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau mereka merasakan satu masalah, kami percaya Tuhan tolong ya Bapa, berikan jalan keluar dalam hidup mereka. Kami percaya otoritas daripada Roh Kudus menjadi bagian dari jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang masih lalai ya Bapa, Tuhan ketok pintu hati mereka agar mereka dapat juga merasakan apa yang menjadi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, impartasi Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa Tuhan ketok pintu hati mereka dan tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa, baik melalui ibadah raya, baik melalui ground, baik melalui mesbah keluarga, kami dipertemukan, ada keakraban, ada tali persaudaraan yang Tuhan ikatkan dalam hidup kami, sehingga kami juga dapat membawa mereka untuk mengenal kasih Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong dari Presiden, Wakil Presiden sampai seluruh jajarannya, sampai ke pelosok daerah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi rancangan, apapun yang menjadi keputusan, kami berdoa semua seirama dengan Engkau ya Bapa, sehingga bangsa ini boleh dibawa dalam satu kemerdekaan yang mulia dalam Engkau ya Bapa, sehingga masyarakat di Indonesia ini dapat diberkati melalui semua pemimpin-pemimpin bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk wadah kami Gereja GBI Oikumene ya Bapa, biar terus menjadi berkat bagi setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada dalam tempat ini, semua yang ada dalam organisasi ini ya Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai mereka semua dari full timer, part timer, semua para pelayan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami sevisi semisi untuk membawa jiwa-jiwa untuk merasakan kuasa dan lawatan-Mu dalam pengajaran
pengajaran, dalam persekutuan yang manis ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun juga yang menjadi pergumulan dari gereja ini, kami berdoa Tuhan yang campur tangan dan memberikan jalan keluar ya Bapa. Untuk berkat materi juga Tuhan limpahkan, buka tingkap-tingkap langit-Mu ya Bapa, untuk gereja ini dapat memberkati juga banyak jemaat-Mu melalui diakonia dan apapun itu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di sekitar gereja GBI Oikumene, baik itu GPDI, GMS, Gereja Toraja Balata Malanrea, Satria Kasih, Gepil dan sebagainya Bapa, agar kami sama-sama menuai jiwa untuk Tuhan ya Bapa. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ada kesatuan hati, ada satu keakraban untuk kami dapat membawa semua umat-Mu untuk merasakan kuasa dan hadirat-Mu ya Bapa. Walaupun kami berbeda sinode, tapi kami sama-sama dalam Jesus at the center dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Ibu Gembala Pastor Margareta, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam umur yang sudah tua ini ya Bapa, dalam lanjut umurnya Tuhan kami berdoa, di mana ia merasakan sakit penyakit yang demensia, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara manusia ini hal yang mustahil bagi kami, tapi kami percaya jikalau Tuhan yang ada untuk Ibu Gembala, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan-Mu terjadi, kesembuhan-Mu terjadi, dan kami dapat melihat satu waktu nanti Ibu Gembala dapat berdiri tempat ini dalam memberitakan Injil-Mu untuk kami semua ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang Tuhan nyatakan lewat Ibu Gembala, baik melalui obat, makanan, minuman, semua menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyembuhkan Ibu Gembala ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Estra dan keluarga ya Bapa, baik istri dan anak juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup mereka menjadi perpanjangan kasih Tuhan, khususnya juga untuk Dev ya Bapa, dalam masa pertumbuhannya. Kau melihat juga ya Bapa anak ini, Tuhan selalu memberkati anak ini dalam keadaannya yang sekarang ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengangkat tangan dengan iman, kami percaya Dev sembuh, pemulihan-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi untuk Dev ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun juga yang menjadi perpanjangan tangan-Mu, baik melalui obat, makanan, baik melalui minuman, semua itu untuk menyembuhkan Dev ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Peter dan keluarga ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu ini menjadi perpanjangan tali kasih-Mu ya Bapa, untuk memberkati jemaat-Mu di tempat ini, dan dimanapun mereka berada ya Bapa, dimanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan jadikan berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rumpun keluarga lepas keluarga di jemaat ini ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun menjadi kerinduan dari hidup mereka ya Bapa, baik kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak cucu, kami berdoa semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan dari Allah yang sejati menjadi bagian dari hidup jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa syafaat kami, dan kiranya Tuhan menjawab semua apa yang menjadi doa kami seturut dan kehendak Bapa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hatimu kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya akan selalu sempurna dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, dalam pekerjaanmu, dan bahkan dalam rumah tanggamu kemanapun kakimu melangkah. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.